Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Cak Ri. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai host di Zoom yang terbaru update 5 April sehingga lebih aman. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ID meeting yang dapat dibagikan pada peserta untuk mengikuti rapat yang kita buat. Saksikan terus tutorialnya. Sebelum kita masuk lebih jauh pembahasan tentang keamanan dan bagaimana cara menjadi host yang baik, tidak ada salahnya Bapak Ibu kita jelaskan dulu apa itu yang disebut dengan host. Kalau di Zoom meeting ini adalah sebagai orang yang telah mendaftar di Zoom meeting sehingga dia mendapatkan ID meeting yang nantinya akan dipakai untuk peserta melakukan join meeting. Sebagai host nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya, misalkan Bapak Ibu nanti sebagai host, Bapak Ibu harus melakukan beberapa hal yang nantinya agar rapat itu bisa berjalan dengan baik dan juga aman. Untuk menuju ke situ kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai keamanan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwasanya di akhir-akhir ini Zoom meeting memang diterpa berbagai isu mengenai kebocoran data dan sebagainya. Yang saya tahu sampai detik ini bukan kebocoran data, akan tetapi adalah kebocoran informasi. Kebocoran informasi itu didapat dari siapa? Ya dari orang yang telah masuk secara diam-diam menjadi peserta meeting. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, sehingga informasi itu bisa bocor keluar. Maksudnya informasi meeting ya, bukan data kita sebagai pendaftar di Zoom itu akan keluar. Itu yang belum saya dengar sampai detik ini. Ya karena Zoom meeting ini merupakan aplikasi yang sangat simpel, mudah digunakan dan sebagainya, sehingga saat pandemi corona ini begitu booming sekali ya di seluruh penjuru dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Zoom meeting ini memang benar-benar luar biasa penggunanya, sehingga banyak aplikasi yang mirip seperti itu, Vicon ya terutama itu ya biasalah terjadi persaingan bisnis namanya, akhirnya banyak serangan-serangan yang dilakukan ke Zoom, atau hanya orang iseng yang melakukan serangan itu. Karena apa? Karena Zoom sendiri mengakui saat merilis pertama yaitu Zoom itu lemah di sisi keamanan, yaitu terutama karena Zoom meeting hanya saat pertama launching itu sebenarnya sudah melakukan 3 lapis, tetapi yang aktif saat itu adalah hanya 1 lapis, yaitu ID meeting saja. Maka dia sudah bisa langsung mengikuti meeting, terutama bagi host yang menyebarkan di media sosial. Contoh seperti ini, saat ingin melakukan rapat atau pertemuan, si host itu melakukan panggilan kepada peserta itu diupload di media sosial ya. Contohnya diupload di Facebook misalkan, diupload di Instagram misalkan ya, pengumuman ya, nanti pada jam sekian kita akan melakukan rapat ya, Bapak Ibu silahkan join dengan ID meeting ini. Nah, otomatis kalau sudah dibuka seperti itu ya, maka informasi ID meeting bisa tersebar kemana-mana, sehingga orang yang tidak diundang pun akan tahu ID meeting itu, sehingga ada yang iseng melakukan ikut join. Saat meeting dimulai maka dia ikut masuk ke situ, sehingga informasi yang seharusnya tidak didapat dan informasi seharusnya hanya di kalangan internal para peserta meeting itu akhirnya bisa diketahui oleh orang lain. Nah, ini namanya bocor informasi peserta yang masuk tak diundang, seperti itu. Zoom meeting mulai 5 April 2020 telah mengupgrade dan meningkatkan keamanannya, yaitu dengan 3 fitur tadi. Yang pertama adalah ID meeting, kemudian yang kedua adalah password meeting, yang ketiga adalah waiting room meeting. Oke Bapak Ibu, tidak panjang lebar akan saya jelaskan, langsung kita praktekkan mulai dari pembuatan ID meeting ya. Jadi sebagai host kita membuat ID meeting dulu agar kita nanti juga bisa memanajemen untuk meeting yang lebih aman. Ya, pertama Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Zoom, kemudian aktifkan internet kita yang ada di PC atau HP dan sebagainya ya. Kalau HP namanya Zoom Cloud Meeting yang sudah saya jelaskan di tutorial yang pertama ya. Kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini Bapak Ibu
Kalau sebagai peserta maka klik hanya di join meeting, tidak perlu apa-apa, tidak perlu daftar dan sebagainya, hanya Bapak Ibu diberi ID meeting dari host gitu ya. Bagaimana cara mendaftar di Zoom agar bisa memiliki ID meeting? Caranya adalah dengan klik sign in ini. Nah, di sini Bapak Ibu, sign in itu apabila Bapak Ibu sudah mendaftar sehingga Bapak Ibu tinggal login ya. Nah, kalau belum Bapak Ibu pernah mendaftar maka klik yang di sini. Nah, klik di sign up free. Sign up free di sini Bapak Ibu bisa mendaftar pakai email lain untuk mendapatkan ID meeting. Yang muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal ini mengisi formulir yang sudah ada. Misalkan ini bulan, sesuaikan saja ya, bulan misalkan Maret, tanggalnya berapa, misalkan tanggal 3, tanggal ini lahir Bapak Ibu ya, tahunnya tahun berapa, misalkan 2000. Nah, continue ya, continue. Setelah continue Bapak Ibu bisa masukkan email yang di sini. Kita memiliki email ini, kita daftarkan, sign up ya. Ya, kita sudah berhasil untuk mendaftar. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal membuka email Bapak Ibu sehingga nanti akan diberikan tautan ya ke link Zoom-nya. Ya, kita coba buka ke email kita. Kita lihat, nah, di sini ada pesan masuk dari Zoom. Kita klik aja Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun ya. Kita verifikasi, aktif akun. Klik memberikan nama kita, misalkan nama depan kita apa, Cak, misalkan, kemudian Ri, misalkan, passwordnya silakan bebas ya, silakan diisi terserah Bapak Ibu sekalian. Huruf besarnya harus kita kasih huruf besar ya, terserah mau yang dikasih huruf besar yang mana kita kasih, dan 8 karakter ya Bapak Ibu ya. Continue. Oke, berhasil Bapak Ibu ya. Nah, hanya itu aja. Skip ini ya. Nah, kemudian URL untuk meetingnya adalah ini ya, kita klik aja di tab meeting now, bukan Zoom ya, aplikasi Zoom-nya. Ya Bapak Ibu, setelah kita klik tadi akan keluar seperti ini. ID meeting Bapak Ibu adalah ini yang ada di atas ini ya. Kemudian nanti akan kita share ke partisipan ya, atau peserta meetingnya itu. Atau bisa juga dengan URL. Untuk invitation-nya bisa dengan URL ini ya. Passwordnya ini, passwordnya ini keamanannya berlapis sekarang, tidak seperti yang kemarin saya daftar yang pakai email yang pertama, tidak seperti ini lebih aman untuk orang yang nyelonong untuk ikut rapat, itu lebih aman ya. Kalau sudah masuk ke URL seperti ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuat sebuah room meeting ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan ID meeting di sini sehingga Bapak Ibu bisa memulai meetingnya, yaitu kita coba start videonya ya, tadi audionya sudah kita cek. Oke, kita videonya kita mulai di sini ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa mendapatkan ID meeting ya. Gampang banget ya, sudah bisa mendapatkan ID meeting. Coba kita end meetingnya, kita lihat kita selesai meeting, kita buka ruang meetingnya, kita tutup ya. Untuk membuka waktu meeting maka kita langsung masuk ke sini Zoom, klik Zoom ya, kemudian Bapak Ibu kita sign in ya. Kalau Bapak Ibu tadi sudah mendaftar ID meeting sebagai host maka kita masuknya di sign in, kalau peserta masuknya di join a meeting ya. Jadi itu ya Bapak Ibu bisa bedakan. Kita masuk ke sign in, kita masukkan email yang kita daftarkan sebagai host tadi. Kita masuk, klik sign in ya. Setelah login Bapak Ibu akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Inilah room meeting yang kita miliki setelah kita daftar sebagai host, maka room meetingnya adalah seperti ini. Di meeting sini ya, di sini Bapak Ibu kita klik. Nah, inilah ID meeting yang kita dapatkan dari Zoom. Sejauh ini berarti Bapak Ibu telah sukses mendapatkan ID meeting. Untuk memulai suatu rapat maka kita
diklik di start ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Tadi yang sudah kita bahas mengenai keamanan ada 3 hal. Yang pertama adalah ID meeting, jelas untuk keamanan atau pintu yang pertama agar kita aman. Tapi banyak sekali ID meeting yang diketahui orang lain akhirnya bisa bocor masuk sehingga ada orang lain yang mengikuti rapat secara diam-diam. Kita coba lihat di edit sini. Apabila Bapak Ibu memiliki atau mengupgrade ke Pro, ini adalah membayar. ID meeting kita bisa kita rubah-rubah. Selain ID meeting, maka Bapak Ibu juga harus memasukkan password. Nah, itu pintu keamanan yang kedua. Ini silahkan passwordnya terserah diganti Bapak Ibu, misalkan 1 2 3 4 5 6 misalkan seperti itu. Kemudian settingnya samakan seperti ini aja. Diklik ini advance option. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan tentang waiting room. Nah, di sini Bapak Ibu kalau yang menginstal sebelum tanggal 5 April itu belum aktif. Tapi setelah Zoom melakukan update, maka ini sudah aktif seperti ini. Nah, kalau sudah password sudah kita isi, kemudian enable waiting room-nya sudah kita isi, maka kita simpan. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan editing ini selesai, kita akan melihat hasil settingan yang kita buat. Di sini nanti akan berisi informasi tentang ID meeting dan password yang kita bagikan kepada calon peserta meeting. Show meeting invitation. Nah, di sini memuat informasi tentang meeting ID dan password. Ini yang akan kita bagikan kepada peserta. Atau yang memakai join langsung via website bisa kita bagikan link ini. Berikutnya bagaimana caranya kita untuk memulai suatu rapat atau host untuk membuka suatu ruang rapat itu. Nah, ya kalau sudah Bapak Ibu kita bisa klik start untuk memulai suatu rapat. Ya, maka akan tampil seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk seperti ini, seperti start meeting tadi, kemudian akan keluar seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil untuk menjadi host, ya. Sudah berhasil untuk menjadi host dan siap peserta untuk masuk ya di meeting yang Bapak Ibu buat. Kita akan contohkan di sini, kemudian yang sebagai peserta akan masuk melalui handphone. Sebagai peserta, Bapak Ibu tinggal memasukkan ID meeting dan join meeting. Coba apakah nanti keluar. Nah, di sini Bapak Ibu di HP akan diminta masuk dengan password ya. Setelah ID meeting benar, kita klik join, maka diminta password. Ini pintu keamanan yang kedua. Nanti akan kita perlihatkan seperti ini contohnya ya. Nanti di sini di HP nanti akan gambarnya keluar seperti ini. Kita masukkan passwordnya. Sudah kita buat tadi 1 2 3 4 5 6 ya contohnya ya. Kita klik OK ya, kita klik OK. Nah, akhirnya keluar gambar seperti ini, ya. Nah, klik join video, kita klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keamanan yang ketiga telah muncul di layar ini Bapak Ibu ya. Keamanan yang ketiga. Ini keamanan yang ketiga adalah proses di mana peserta dimasukkan ke waiting room dulu. Nah, ini fungsinya adalah sebagai kontrol kembali host untuk melakukan verifikasi bahwa itu peserta saya atau bukan, kan gitu ya. Jadi dilihat bagaimana cara melihatnya. Di sini ada permintaan Cakri 01 ya, telah berada di waiting room Anda ya, di waiting room meeting ini. Nah, bagaimana? Apakah mau dilihat dulu di ruang tunggunya atau langsung disetujui? Ya, kita kalau belum yakin, sebenarnya kita bisa tahu dari nama ini aja. Tetapi kalau belum yakin, kita lihat di ruang tunggu dulu. See waiting room, kita klik. Di waiting room akan keluar seperti ini. Di sini Cakri posisinya ada di waiting room. Nah,
kita setujui atau kita buang, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah yakin namanya ini sudah jelas, maka kita setujui. Kalau belum yakin atau dibiarkan saja, maka dia akan berada di waiting room aja. Untuk yang ada di HP Bapak Ibu, ini contohnya seperti ini. Yang ada di HP berarti Bapak Ibu silahkan menunggu karena host belum menyetujui Anda untuk masuk sebagai peserta meeting. Kalau sudah yakin benar, ini kita setujui. Caranya bagaimana? Admit ya, maka otomatis Cakri tadi akan masuk ke sini. Nah, ini muncul Cakrinya. Ya jenis wong podo ya, berarti ya kaosnya podo, tapi kita pakai perangkat yang berbeda. Ya, satunya pakai HP, satunya pakai PC. Itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki satu peserta yang masuk dengan ID meeting yang Bapak Ibu berikan ke peserta tadi. Begitu juga untuk peserta-peserta berikutnya, Bapak Ibu bisa memverifikasi melalui 3 tahap tadi, sehingga sejak tanggal 5 April setiap pendaftar baru Zoom sudah diberi 3 fasilitas itu. Tapi kalau sebelum tanggal 5 April maka hanya ID meeting saja yang aktif, sehingga Bapak Ibu harus nyeting sendiri. Caranya nyeting bagaimana sudah saya jelaskan seperti tadi bagi yang sudah mendaftar nama. Tapi yang untuk mendaftar baru dan bagaimana cara menggunakannya dan menyetingnya sama persis seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian Bapak Ibu, mungkin tutorial ini berguna bagi Bapak Ibu dan semoga meetingnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin meetingnya bisa digunakan saat lebaran nanti, misalkan tidak bisa mudik, bisa dipakai untuk halal bihalal bersama keluarga ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.